Assalamualaikum, hi, welcome back to my channel When Learning and Sharing Never End. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu, amin. Sekarang saya lagi melihat Aida ini bermain skuter. You like the scooter? Yes. Playing scooter? Yes. Oke, di video kali ini saya akan membagi tips lagi terkait murajaah. Kemarin kan kita sudah membahas sedikit metode murajaah untuk menghafal Quran yang fun, bisa digunakan semua usia dan juga buat anak-anak itu sangat seru banget, di link di sini. Nah, kali ini saya akan membagi tips lagi. Tips ini insya Allah bermanfaat buat teman-teman juga karena untuk murajaah sesuatu itu kita butuh yang namanya istiqomah. Nah, di sini salah satu tekniknya supaya hafalan kita itu tidak lupa. Kita bisa praktekkan setiap hari. Silahkan simak video berikut ini. Okay, I'm gonna use this whiteboard again. Kalau kalian tanya kenapa tidak diedit saja, itu membutuhkan waktu yang cukup banyak guys. Makanya saya mempermudah hidup per-youtuban saya ini supaya bisa mengurus anak juga. Oke, sekarang kita lihat aja ini tipsnya. Dalam sholat ya, sholat itu 5 waktu. Pertama kita sholat subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Oke, ini padanan katanya ini ada yang perlu dikoreksi seperti zuhur. Sekarang tanpa D lagi, jadi cukup zuhur. Maghrib, isya mungkin tanpa Y. Untuk saat ini saya tidak periksa lagi ejaan yang terbaru ya. Berhubung kemarin saya itu duta bahasa, jadi takut salah juga guys. Oke, sekarang seperti ini ya. Contohnya kita sholat subuh. Nah, kita buat catatan di satu kertas, ya. Kemudian nanti akan kita tempelkan di sudut tempat kita akan sholat. Kita buat tanda panah ini. Oke. Kalian bisa tahu apa maksud dari tanda panah ini? Kalau kalian tahu, berarti kalian tuh the best, hebat. Asar, maghrib, dan isya. Nah, paham maksudnya tanda panah ini? Tanda panah ini maksudnya untuk sholat sunnahnya. Jadi sebelum qabla subuh, qabla dan ba'da zuhur. Ini sebelum, ini sesudah. Maghrib juga ada yang sebelumnya. Kemudian isya sebelum dan sesudah. Oke, jadi ini lebih memudahkan. Nanti anak-anak juga tahu, oh saya harus melaksanakan sholat sunnah dulu sebelum melaksanakan sholat subuh. Ya, kita masuk ke tab berikutnya. Di sholat subuh ini kalian menuliskan nama surah yang sudah kalian hafalkan. Kalian sudah pernah nonton di video sebelumnya kan? Nah, jadi list dulu hafalan-hafalan mana yang sudah mantap, kemudian nanti kalian listkan di sini. Nah, biasa tekniknya untuk sholat subuh kalian pertimbangkan. Sholat subuh itu kadang mungkin teman-teman ada yang lambat sholat subuhnya. Jadi atau ada teman-teman yang memang betul-betul sholat subuh itu tepat waktu dan tahu kan waktu subuh itu masih enak, masih hening begitu. Jadi mau surah yang panjang-panjang. Jadi itu tergantung teman-teman semuanya. Mau surah pendek atau surah yang panjang-panjang pada sholat subuh itu ya silahkan. Mungkin sholat subuh atau kalian mengambil tips lainnya, kalian boleh mengambil pemaknaan dari surah-surah itu, terjemahan dari surah-surah itu. Misalnya sholat subuh itu, oke, subuh hari, oke, saya mau ambil surah Al-Falaq misalnya, ya kan, seperti itu. Jadi kalian bisa menuliskan surat-surat seperti ini. Kemudian peristiwa subuh lagi misalnya apa, misalnya Ad-Duha, surah Ad-Duha, seperti itu. Kemudian lanjutnya. Oke, itu untuk sholat subuh. Kemudian masuk sholat zuhur juga seperti apa, surah yang ini, surah yang ini, surah yang ini, surah yang ini. Mungkin kalian membutuhkan juga waktu, misalnya di waktu isya itu kalian misalnya mungkin
takut tidak fokus, jadi maunya surahnya yang pendek-pendek saja. Mungkin sudah ngantuk tidur, misalnya ambil surah yang pendek, misalnya At-Takatsur. Oke, dan lain-lainnya. Ini sudah kalian listkan. Maghrib saya mau surah-surah yang agak panjang, misalnya Al-Alaq dan lain-lainnya. Oke, seperti itu. Asar, kemudian saya mau ini, dan ini. Nah, kalian list sebanyak-banyaknya, jangan ada yang misalnya ganda. Jadi, usahakan dalam setiap hari itu akan berbeda-beda hafalannya. Nanti sebelum sholat kalian boleh melihat list ini. Misalnya sholat subuh ada surat Al-Falaq, Ad-Duha, dan lain-lain dan lainnya. Oh, saya mau rakaat pertama saya ambil Ad-Duha. Oh, rakaat kedua saya mau ambil surah misalnya ini Al-Kafirun. Paham? Jadi nanti ada kayak daftar menu bacaan sholat seperti itu, guys. Setelah mengetahui semua ini, menggunakan ini, kita lagi konsentrasinya di gerakan sholat kita. Kita betul-betul fokus, tegakkan badan kita, ruku dengan baik, sujud dengan baik. Kalian boleh menonton tutorial dari ustadz-ustadz lainnya untuk gerakan sholat ini. Ini hanya sekedar tips untuk murajaah, plusnya lagi akan lebih mengkualitaskan sholat kita. Seperti itu. Bagaimana metodenya? Mungkin beberapa dari kita atau banyak dari kita yang sudah menggunakan metode ini. Metode murajaah ini yang kita masukkan di sholat-sholat kita. Saya hanya ingin berbagi lagi buat teman-teman yang memang belum pernah mencobanya, atau yang sudah tahu dan belum pernah mencobanya, silahkan coba, karena cara ini, metode ini sangat ampuh sekali, sangat baik sekali. Karena di sisi lain, dengan metode ini tuh membuat sholat kita tuh jauh lebih berkualitas ya, karena kita fokusnya kan, kita pasti fokusnya ke bacaan sholatnya, kemudian kita tinggal lanjutkan ke gerakan-gerakan sholat kita yang baik. Jadi ya kita bisa dapat 2 in 1 gitu. Kemudian apalagi ya, ini juga bisa membantu misalnya anak-anak kita ya, karena mereka sering mendengar itu, misalnya kita sholat berjamaah sama anak-anak, mereka sering mendengar, sering terulang-ulang, jadi mudah buat mereka menghafalkannya nanti. Jadi insya Allah tips ini bermanfaat buat teman-teman. Ayo kita coba, kita berbenah, kita bisa hafal juz 30 supaya ada bekal-bekal kita untuk bisa mendidik anak-anak kita dan juga diri kita. Kalau sudah mulai bisa menghafal juz 30, kita bisa menghafal juz-juz yang lainnya lagi kan, bersama-sama anak. Amin. Sekarang saya berada di lantai 2 rumah ibu saya. Ini masih ada pegunungan dan hijau-hijauan, segar, fresh.